Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riani Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang rencana aksi suatu program dengan tema membangun komunitas anti-hoax dan echo chamber melalui komunikasi antar budaya di media sosial. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Program ini diinisiasi sebagai respons terhadap meningkatnya polarisasi sosial dan penyebaran disinformasi yang diperparah oleh fenomena echo chamber di platform media sosial Indonesia. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk memberdayakan pengguna media sosial dengan kompetensi antar budaya sebagai mekanisme pertahanan terhadap hoax dan sekaligus sebagai jembatan dialog antar perbedaan. Tujuan programnya yaitu yang pertama, untuk menciptakan model pelatihan literasi digital yang mengintegrasikan prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Yang kedua, membentuk duta dialog digital yang mampu memfasilitasi diskusi yang sehat di media sosial. Dan yang ketiga, yaitu mengukur peningkatan empati budaya dan penurunan kecenderungan terlibat dalam echo chamber pada peserta program. Bagian kedua, yaitu kajian literatur. Kajian literatur ini akan menjadi landasan teoretis dan konseptual untuk desain program. Yang pertama yaitu ada hoax dan disinformasi, yaitu pembedaan antara misinformasi dan disinformasi. Relevansinya yaitu program fokus pada peningkatan critical thinking untuk membedakan keduanya. Yang kedua yaitu ada echo chamber and filter bubble, yaitu mekanisme algoritmik dan kognitif yang membatasi paparan individu terhadap pandangan yang beragam. Relevansinya yaitu program bertujuan untuk menyediakan strategi memecah gelembung melalui dialog aktif. Yang ketiga yaitu komunikasi antar budaya, yaitu fokus pada kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Relevansinya yaitu komunikasi antar budaya adalah solusi kunci untuk membangun toleransi digital dan menjembatani jurang polarisasi. Yang keempat yaitu literasi digital kritis, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi sumber, konteks, dan bias informasi secara mendalam. Relevansinya yaitu komunikasi antar budaya akan digunakan untuk mengajarkan literasi kritis dalam konteks perbedaan budaya. Bagian yang ketiga yaitu metodologi program. Program akan menggunakan pendekatan aksi partisipatif yang berpusat pada subjek, memastikan bahwa modul yang dikembangkan relevan dan dapat diterapkan oleh peserta di lingkungan digital mereka. Yang kesatu yaitu ada sasaran program. Target utamanya yaitu seperti mahasiswa, pemuda, seperti usia dari 18 sampai 24 tahun, dari berbagai latar belakang, suku, agama, pandangan politik, dan aktif di media sosial seperti Instagram, X, atau Twitter, TikTok, dan lain-lain. Jumlah pesertanya kita sebut contoh yaitu 50 sebagai duta dialog digital. Yang kedua yaitu ada instrumen evaluasi. Ada pretest atau post-test, yaitu kuesioner untuk mengukur tingkat literasi digital, kecenderungan polarisasi, dan tingkat empati budaya peserta sebelum dan setelah program. Lalu ada analisis konten, yaitu penilaian kualitatif terhadap interaksi yang diinisiasi oleh peserta di media sosial selama periode aksi. Dan yang ketiga, yaitu ada pelatih dan fasilitator, yaitu tim program terdiri dari ahli komunikasi antar budaya, spesialis literasi digital, dan praktisi media sosial. Bagian keempat, yaitu ada plan action atau rencana aksi. Rencana aksi ini dibagi menjadi 3 fase utama selama periode 3-4 bulan. Fase pertama yaitu pengukuran dasar dan perancangan. Kegiatan utamanya yaitu seleksi peserta, yaitu proses memilih duta dialog digital, targetnya 50 orang yang mewakili keberagaman latar belakang seperti suku, agama, dan pandangan untuk memastikan program ini benar-benar menguji komunikasi antar budaya. Lalu ada pretest, yaitu melakukan survei awal atau sebelum intervensi untuk mendapatkan data dasar mengenai seberapa sering peserta terpapar atau terlibat dalam hoax dan echo chamber, serta mengukur empati budaya yang mereka miliki saat ini. Lalu ada finalisasi modul KAB, yaitu menyelesaikan, meninjau, dan mempersiapkan semua materi pelatihan, seperti slide, studi kasus, role playing, yang mengadaptasi teori komunikasi antar budaya ke dalam konteks interaksi media sosial. Durasinya yaitu 1 bulan, dan hasil kuncinya yaitu diperoleh data awal akan menjadi pembanding atau data dasar, dan modul pelatihan telah siap digunakan. Fase kedua yaitu kegiatan utamanya pelatihan intensif. Ini adalah inti dari program, di mana peserta menerima pelatihan mendalam, dan materi utamanya yaitu meliputi 1. Teknik fact-checking dasar, dan yang kedua yaitu strategi intercultural de-escalation.
yaitu keterampilan untuk merespons postingan atau komentar yang bersifat provokatif atau memecah belah dengan cara yang menenangkan, menghormati keragaman, dan fokus pada fakta bukan emosi. Kampanye aksi nyatanya yaitu duta menerapkan ilmu yang didapat. Mereka diwajibkan untuk menginisiasi dan mempublikasikan konten dialog antar budaya, misalnya seperti membuat video yang menjelaskan perbedaan pandangan dengan secara hormat. Dan inisiatif anti-hoax di akun pribadi mereka menjadi agen perubahan langsung. Durasinya yaitu 2 bulan, fase terlama karena mencakup pelatihan dan penerapan yang memerlukan pendampingan. Hasil kuncinya yaitu sebanyak 50 duta tersertifikasi telah siap beraksi, dengan hasil konkret berupa minimal 150 postingan atau interaksi yang mengedepankan dialog dan anti-hoax di ruang publik digital. Lalu, fase ketiga kegiatan utamanya yaitu post-test dan wawancara, yaitu mengukur ulang empati budaya dan echo chamber score peserta. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan cerita kualitatif dan umpan balik mengenai efektivitas modul. Komunikasi berkelanjutannya yaitu membangun platform digital khusus bagi para duta, agar mereka dapat terus berjaring berbagai informasi terverifikasi dan saling mendukung dalam melanjutkan misi dialog. Durasinya yaitu 1 bulan. Hasil kuncinya yaitu diperoleh data yang menunjukkan perubahan perilaku positif dan terbentuknya jaringan komunitas yang siap melanjutkan misi program secara mandiri. Yang terakhir yaitu bagian evaluasi dan penutup. Yang pertama yaitu bagian indikator keberhasilan atau evaluasi. Keberhasilan program diukur berdasarkan perbandingan data pada pre-test dan post-test. Peningkatan empati budaya yaitu peningkatan rata-rata skor pada Cultural Empathy Index sebesar minimal 15%. Lalu penurunan polarisasi, penurunan rata-rata skor kecenderungan echo chamber pada peserta sebesar minimal 10%. Lalu ada aktivitas duta, minimal 75% duta aktif berpartisipasi dalam kampanye aksi nyata dan melanjutkan interaksi di komunikasi berkelanjutan. Yang kedua, yaitu penutup. Program ini berkomitmen untuk tidak hanya mengurangi penyebaran hoax, tetapi yang lebih fundamental yaitu untuk memperbaiki kualitas dialog digital masyarakat Indonesia. Dengan menjadikan komunikasi antar budaya sebagai pondasi, kami yakin bahwa program ini dapat membangun benteng pertahanan sosial yang kokoh terhadap segala bentuk disinformasi dan perpecahan. Nah, tantangan terbesar media sosial hari ini bukanlah soal teknologi, melainkan soal kemanusiaan. Saya tidak hanya menawarkan alat untuk memverifikasi fakta, tetapi juga menawarkan budaya dialog sebagai penangkal polarisasi. Saya percaya dengan menginvestasikan pada komunikasi antar budaya, kita tidak hanya melawan hoax hari ini, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk kerukunan digital Indonesia di masa depan. Mari kita bersama-sama wujudkan komunikasi anti-hoax yang inklusif ini. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.